Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, saya percaya hari ini kita semua bersuka cita, amin. Mari kita sambut hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur. Sebelumnya saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami ada hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan hati yang rindu Tuhan. Kami bawa sembah kami, pujian kami, syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang bertata di atas segala puji dan sembah kami. Hanya di dalam nama Yesus umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama berkata amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Katakan karya-Mu Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Mari umat Tuhan naikkan pujian ini dari awal. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu, nyatakan sekali lagi. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Bawa persembahanmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku. Kau terindah, selamanya ku. Mari bawa hatimu. Ku membawa hidupku, hanya Engkau Tuhan, persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku. Lebih lagi bawa hatimu, bawa penyembahanmu. Ku membawa hidupku, hanya Engkau Tuhan di hidup kami.
terindah. Yang terindah, selamanya ku menyembah. Ku bawa hatiku, Ku membawa hidup. inilah hidup setiap kami. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Bawa hatimu lebih lagi. Ku membawa hati, Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau di hidup kami. Oh Yesusku yang terindah, selamanya ku Membawa menyembah. hidup, Ku membawa hidup, hanya Engkau Tuhan. untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, Kami rindu Tuhan, bawa kami Tuhan. bawa ku erat di hadiratmu. Yes Lord, hatiku persembahan, hati Sembahan bagimu, jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman dalam kasih. sekali lagi. Oh, bawa ku erat di hadiratmu. Hatiku bersembahan bagimu. Jiwaku tenang, Jiwaku tenang di hadirat. hatiku aman Tuhan. Hatiku aman. Mari umat Tuhan bangkit berdiri. Kasih-Mu. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Engkau yang terindah, Yesus yang terindah, selamanya ku bawa hatimu, bawa hidupmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahan Untuk Yesus, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. mari naikkan pujian. Ku membawa hati, Inilah hati setiap kami. hanya Engkau di hidup. Yes, Kau yang terindah Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Bawa hatimu lebih lagi. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Mari jemaat menaikkan pujian ini. Ku membawa hati, Yesus,
Yesus yang terindah. Bawa hatimu, bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ku membawa hidupmu, sebab Dia berikan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Untuk itu kami Tuhan bawa persembahan yang terbaik. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Katakan untuk Yesus, untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Untuk Yesus yang terindah, untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus, mari sembah Dia. Naikkan pujianmu, naikkan sembahmu. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kami bawa pujian kami, Engkau baik, Engkau mulia Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bawa pujian, hormat kami Tuhan, bagi Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Engkau terindah, syaralaba yaralaba. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, syaralaba yaralaba. Yaralaba yashik yaralaba yaralaba. Uralaba yashandaralaba yaralaba. Uralaba yashik yaralaba yaralaba yasharalaba yaralaba. Yaralaba yashandaralaba yaralaba yaralaba. Yaralaba yasharalaba yaralaba. Yaralaba yaralaba yashe. Yaralaba yaralaba yashe. Terima kasih. Uralaba yasharalaba yaralaba. Yaralaba yaralaba yasharalaba yaralaba. Uralaba yashikiri. Uralaba yaralaba yashe. Yaralaba yaralaba yasharalaba. Yaralaba yaralaba yashe. Yesus Tuhan yaralaba. Mari bangkitkan imanmu, mari bangkitkan rohmu di hadapan Tuhan. Bawa pujianmu, bawa sembahmu, bawa syukurmu, korban pujianmu. Bangkitkan rohmu di hadapan Tuhan, sebab Dia yang memberikan yang terbaik. Bawalah pujian yang terbaik, bawa penyembahan yang terbaik hanya baginya. Uralaba yashe, uralaba yaralaba yaralaba. Uralaba yaralaba yashe, uralaba yaralaba yashe, yaralaba yaralaba. Yaralaba yashe, yaralaba yaralaba yashe. Yaralaba yashe. Tetap memuji, tetap menyembah Tuhan. Oh Yesus, yaralaba yashik yaralaba. Yaralaba yashe, yaralaba yaralaba. Yaralaba yashik yaralaba yaralaba. Berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan, bawa sembah yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia yang telah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Kami percaya Tuhan, tiada yang lebih menyenangkan hatimu selain puji dan sembah kami, selain ketaatan kami Tuhan.
duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Inilah setiap kami Tuhan. Persembahan kami Tuhan. Oh, haleluya. Ya Rabaya Shikiara Labaya. Nyatakan di hadapan Tuhan. Betapa hatiku, amin Tuhan, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memiliki. Sekali lagi katakan, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku, ini setiap kami Tuhan. Kami bawa syukur kami. Kau mengasihi, Engkau mengasihi setiap kami. Kau memiliki. Angkat tanganmu saudara, serahkan pada Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Ini kami Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat. Lebih lagi umat Tuhan, nyatakan di hadapan Tuhan, ini kami Tuhan, hanya ini Tuhan persembahan kami. Oh Yesus, jiwa dan raga kami Tuhan, hanya padamu. Hanya yang cukup berarti untuk bersama. Hanya ini Tuhan, ini Tuhan permohonanku, terimalah. Lebih lagi, inilah yang kami bawa bagimu Tuhan. Hidup kami Tuhan, penyembahan kami, sebab kami percaya tiada yang lebih lagi daripada hidup kami. Kami berikan bagimu. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, kami raganya, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, inilah permohonan kami. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alat. Kami mau serahkan semuanya, hidupku, pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi umat Tuhan nyatakan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersorak, kami mau memuji-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Yesus, umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama berkata, amin. Kita tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Sebab Dialah batu karang yang teguh. Naikkan pujian ini. Lebih dahsyat di hadapan Tuhan. Kau batu karang yang teguh. Benteng dan perisaiku yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit, penyelamat yang bangkit dan hidup. Angkat tanganmu, sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya. Katakan haleluya. Naikkan pujian ini. Dia batu penjuru. Yesus kan turun dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup, yang bangkit. Angkat tanganmu, suarakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal. Haleluya, 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 dahsyat. Siap-siap bersorak untuk Tuhan. Siapa? Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita percaya kita adalah umat tebusan Tuhan, amin. Dialah batu penjuru kita, amin. Sama-sama kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Agung dan perkasa, kekal dan percaya. Siapa Dia? Yesus Tuhan, Yesus. Tempat perlindungan, tempat perlindungan. Ku berpercaya. Siapa Dia? Yesus Tuhan, Yesus. Sekali lagi nyatakan agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus. Tempat perlindungan, tempat perlindungan. Ku bertahan. Siapa Dia? Yesus Tuhan, Yesus. Nyatakan. Yesus, Kaulah Tuhan,
tempat perlindungan. tempat perlindungan. Ku bertahan, Siapa dia? Yesus Sekali lagi. Yesus Sorakan haleluya. Kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Amin. Tos kanan kirinya katakan kamu lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab kita adalah orang-orang yang menang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih. Lebih dari pemenang. Sekali lagi kita nyatakan di hadapan Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih. Lebih dari Angkat tanganmu saudara. haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja Sorga. Haleluya. Sorakan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita yang mau bangkit katakan haleluya. Kita mau nyatakan sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa Jika Allah di pihak kita, tiada yang dapat melawan. kita lebih dari pemenang. Sorakan sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja Sorga. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita yang lebih dari pemenang katakan Amin. naikkan pujian ini. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari Katakan kamu lebih dari pemenang. kamu lebih dari Katakan saya lebih dari pemenang. saya lebih dari Katakan kita lebih dari pemenang. kita lebih Dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu semuanya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Kita lebih dari Katakan saya lebih. saya lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita dan sebelumnya kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu, buat hadirat-Mu siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan.
Biarlah Kau terus ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberkati gereja ini dengan persembahan syukur. Kiranya Kau berkati persembahan kami Tuhan, berkati tangan-tangan yang telah memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saya rindu jemaat naikkan pujian ini dari awal. Saat ku berjalan, ya Yesus, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut Tuhan, sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Karena ku tahu Kau bersamaku. Nyatakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang umat Tuhan, mari bangkit berdiri, nyatakan lebih lagi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Karena Yesus, amen, penolong yang setia. Karena Yesus, haleluya, Penolong yang setia. Mari saudara sembah Dia, tinggikan Yesus, glory bagimu Yesus. Haleluya, thank you Lord, glory bagimu Tuhan. Kau Allah yang perkasa, kami sembah Kau.
terima kasih Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Kami ada hari ini semua karena penyertaan-Mu yang berlimpah. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau berfirman, Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Biarlah kiranya firman-Mu menyembuhkan kami, membuat kami semakin optimis, dan kami terus melihat pekerjaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah roh Tuhan yang tidak terbatas itu menaungi kami Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Yesus berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk firman-Mu. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, silakan duduk. Shalom buat kita semua. Senang sekali melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Boleh kasih senyum kanan kirinya dengan senyum yang lebih cemerlang dari senyum Pepsodent ya. Oke, puji Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih buat Gembala Sidang Pak Hari yang berikan saya kesempatan untuk boleh sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Saudara, saya mau ajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara, kalau sudah dapat kita baca bergantian. Injil Matius pasal 28 ayat 5 sampai 8. Saudara sudah siap baca? Amin? Amin. Saya baca ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Silakan saudara. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Silakan. Amin. Saudara, kalau kita melihat kupu-kupu yang cantik, saudara pasti sama dengan saya pernah melihat kupu-kupu. Saudara, itu asalnya dari mana? Dari ulat yang jelek. Dan ulat itu melewati proses di dalam kepompong sehingga akhirnya jadi kupu-kupu yang cantik. Saudara, hidup kita juga akan diproses Tuhan untuk kita menjadi semakin indah. Amin. Saudara, hal yang paling penting saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu tema, saudara. Berkat dari ketaatan dan kesetiaan. Amin, saudara. Kalau kita baca teks firman Tuhan ini, saudara, ini bicara tentang siapa? Maria Magdalena dan Maria Ibu Yosef, saudara. Saudara bisa lihat di dalam Markus pasal 16 ayat 1. Saudara, dua wanita ini begitu setia ikut Yesus. Saudara, waktu kita baca peristiwa penyaliban, semua murid laki-laki kocar kacir, tapi dua wanita ini terus ada di kaki Yesus. Saudara, saya mau bilang, waktu kita setia ikut Tuhan, saudara, itu awal untuk kita melihat keajaiban demi keajaiban dalam hidup Tuhan. Amin, saudara, yang dinyatakan dalam hidup kita. Saudara, sebuah botol Coca-Cola itu kalau kita beli di pinggir jalan, itu mungkin harganya 3.500, saudara ya. Tapi waktu botol Coca-Cola 300 mg itu ditaruh di restoran, saudara, itu harganya bisa jadi 10.000. Waktu di bandara bisa jadi 15.000. Padahal Coca-Cola dengan ukuran yang sama, tetapi harganya bisa berbeda. Kenapa saudara bisa gitu? Karena dia ada di tempat yang berbeda. Saudara masih hadir? Halo? Hari ini juga nilai hidup kita bertambah kalau kita bukan hanya dekat dengan Yesus, tapi kita hidup di dalam Dia. Amin, saudara. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat, saudara, berkat apa yang diterima oleh kedua Maria ini, saudara, ketika mereka taat dan setia di dalam segala musim kehidupan. Mereka ada bukan hanya ketika Yesus melakukan mujizat demi mujizat, bahkan ketika Yesus dihina, diolok-olok dan disalibkan, mereka tetap ada, saudara, ikut Tuhan Yesus. Nah, saudara, berkat apa yang kita lihat yang mereka terima dalam ketaatan dan kesetiaan mereka? Yang pertama, saudara, derajat mereka diangkat oleh Tuhan. Amin, saudara. Hari ini saudara boleh direndahkan orang, tapi waktu Tuhan mau angkat saudara, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Amin. Saudara, kenapa kita melihat derajatnya diangkat Tuhan? Saudara, waktu itu sebenarnya kesaksian seorang wanita, saudara, itu nggak dianggap oleh budaya zaman itu. Tapi kita melihat
Tuhan mengizinkan kedua Maria ini untuk menjadi saksi awal kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, ada teori-teori yang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya nggak bangkit. Kuburnya itu dicuri, jenazahnya. Ada yang bilang murid-murid itu halu, istilah orang sekarang ya, anak sekarang. Berhalusinasi bilang Yesus bangkit padahal karena nutupin malunya. Jadi murid-murid itu ngarang cerita gurunya bangkit. Saudara, kalau Simon Petrus dan murid-murid yang lain itu ngarang tentang kebangkitan Yesus, mereka pasti tahu, mereka nggak akan mungkin menyatakan bahwa saksi pertama adalah kedua wanita itu. Karena pasti kesaksian mereka ditolak oleh pengadilan zaman itu. Tapi saudara, Tuhan gak perlu peneguhan manusia, amin. Kalau dia mau pakai saudara, dia pakai tanpa perlu persetujuan dan pengakuan manusia, amin saudara. Bilang, setia dan taat ya, bilang kanan kirinya saudara. Jadi hari ini hal yang sangat penting. Daripada kita terus cemas, saudara khawatir, kadang-kadang kekhawatiran dan kecemasan kita itu membuat hidup kita makin berat. Kayak pulpen ini ya saudara, ini pulpen, ini berat enggak saudara? Kalau dia yang bilang berat, jangan-jangan belum makan ya. Ini kan enggak berat, tapi coba saudara pegang 2 jam, 3 jam. Pegal juga kali ya, capek, berat saudara. Seringkali pergumulan kita bukan karena pergumulannya terlalu besar. Tapi karena apa? Karena kita pegang terus saudara. Kita pikul terus berhari-hari, bertahun-tahun. Sehingga akhirnya kita bukan menemukan sebuah solusi. Tapi justru kita makin lemah saudara. Nah makanya saya mau ajak kita. Waktu kita hari ini punya pergumulan yang hebat. Kita tahu kita gak pikul sendirian. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Kita punya Tuhan. Nah makanya hari ini bawa keluarga kita taat yuk sama Tuhan. Anak-anak muda mulai dari pacaran bukan hanya seiman, cari yang sepadan. Amin. Kalau dibawa sama pacarnya jangan ke tempat gelap-gelap. Itu pacaran apa uji nyali? Iya kan? Bawa pada rumah Tuhan gitu loh. Yang masih bergumul soal jodoh ya kan gak usah khawatir. Berdoa sama Tuhan. Tuhan akan pertemukan dengan yang terbaik. Amin. Jangan terlalu merasa hina kalau nggak punya pacar, anak-anak muda di sini ya. Memang media sosial kita sekarang sadis gitu ya. Ada meme, gambar tangan, ada sarang laba-labanya, captionnya jomblo kelamaan gak digandeng. Gitu ya. Saudara nggak gitu. Kita jangan mau digoncangkan oleh dunia ini. Justru kita tahu bagian kita adalah taat dan setia. Bagian Tuhan memberkati hidup kita. Amin saudara. Belajar dari Maria Magdalena dan Maria Ibu Yosef ini saudara. Mereka itu ada terus. Ikut Tuhan jangan pakai perasaan. Tapi ikut Tuhan ikuti sesuai kebenarannya. Amin. Nah, makanya orang Kristen harus hidup di dalam doa. Kita harus dengar baik-baik Tuhan ngomong apa setiap hari buat kita. Saudara, waktu saya baca teks firman Tuhan ini. Saudara, kenapa murid-murid laki-laki itu tinggalkan Yesus? Karena sebenarnya kalau kita baca di Injil Matius, Markus, Lukas, Tuhan Yesus sudah ngomong kok. Dia bukan cuma ngomong aku akan ditangkap dan disalibkan dan mati. Dia juga bilang bangkit. Nah sepertinya yang dengar simak Yesus akan bangkit ini ya wanita-wanita ini saudara. Tapi yang laki-laki kayaknya enggak. Kenapa? Karena pikirannya saudara selama ini enggak sejalan dengan Tuhan Yesus. Saudara, mereka harapannya Mesias itu menjadi seorang raja yang akan pimpin mereka perang gulingkan kerajaan Romawi. Padahal Yesus datang, dia bilang kerajaanku bukan di dunia ini saudara. Dia sedang mau menebus manusia yang berdosa. Amin saudara. Nah mari kita pasang hati kita, telinga kita, pikiran kita. Untuk supaya kita mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan. Saudara, saya ingat dulu waktu saya masih muda saudara, saya itu berapa kali pacaran serius, gagal gitu ya saudara. Karena beda visi misi. Kira saya waktu itu pikir udah Tuhan aku mau hidup selibat. Selibat itu hidup sendiri gitu ya saudara ya. Teman saya ada bilang dia mau selibat, gak taunya 2 bulan kemudian terlibat ya. Nah beda ya, waktu itu saya pikir mau selibat gitu. Tapi Tuhan gak berkehendak ya saudara. Satu kali saya bertemu dengan seorang wanita yang akhirnya jadi istri saya. Saudara, saya gak pakai gombal-gombal gitu, wajahmu seperti bulan gitu enggak ya. Saya bilang begini, maaf dek, saya suka sama kamu, ada pertanyaan. Nah itu ya saudara ya, simple. Karena saya tahu, saya udah doa dulu sebelumnya.
Saya udah ngandalin Tuhan dulu sebelumnya. Saya bilang Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Karena kita tahu kehendak Tuhan tidak mungkin mencelakakan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Kehendak Tuhan gak akan mungkin menghancurkan kita. Sekarang mau gak kita jalan sama Tuhan? Makanya di dalam kekristenan satu-satunya agama yang gak mengajarkan bela diri ya. Ada agama yang punya bela diri silat, kungfu. Tapi kita gak pernah dengar ada tenaga dalam merpati Roh Kudus gitu ya saudara. Gak ada. Karena dalam kekristenan ngajarin kita apa? Sangkal diri, betul? Yang harus kita kalahkan itu diri kita, bukan orang lain. Bahkan orang yang memusuhi kita, bukan itu musuh kita. Musuh kita ini ego kita, keakuan kita, merasa kita benar sendiri, saudara. Membuat kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Ini yang harus kita taklukkan setiap hari, amin. Makanya beda kalau bela diri, ditampar pipi kiri, tendang pakai kaki kanan, gitu ya, bales. Tapi kalau sangkal diri, tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Saudara, dalam kultur Yahudi, ditampar pipi kiri itu artinya ditampar pakai ini, telapak tangan. Tapi beri pipi kanan itu artinya ditampar pakai punggung kanan. Artinya dalam peribahasa orang Yahudi apa? Kita harus siap, benar-benar ada untuk merendahkan diri, untuk mengerti rencana Tuhan. Amin, saudara. Ini yang paling penting, karena Tuhan itu melampaui logika kita. Saudara, jangankan isi pikiran Tuhan, laut aja saudara, kalau kita searching di internet, laut itu belum semua samudera itu diteliti manusia, itu baru ciptaannya saudara. Gimana soal penciptanya, tentu kita jauh lebih terbatas lagi. Jadi hari ini saudara, kita ketemu dengan istilah Kristen progresif. Saudara, kalau progresif itu dari nggak percaya makin percaya, itu namanya progresif, amin. Dari nggak setia jadi setia, itu harusnya progresif, bukan progresif akhirnya Alkitab ada kesalahan. Alkitab itu mengandung banyak kebingungan. Saudara, itu bukan progresif tapi regresif, kemunduran. Karena jauh lebih mudah kita mengandalkan akal kita daripada kita mengandalkan iman kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, makanya kita hidup beriman itu gak gampang, butuh anugerah, butuh karya Roh Kudus, saudara. Seperti wanita ini, mereka itu buat orang zaman dulu, kaum wanita itu warga kelas 2 yang gak dianggap, saudara. Jadi hari ini walaupun gak dianggap orang gak apa-apa, karena Tuhan anggap kita, amin ya saudara ya. Ibu-ibu, kalau hari ini ngerasa, aduh suamiku kayaknya kurang perhatian sama aku, jangan, setia sama Tuhan supaya mengerti pergumulan ya. Kalau dulu mungkin masih pacaran, zaman dulu mungkin SMS dari istrinya, suaminya, udah makan belum ya kan? Pulang jam berapa? Sekarang beda. Begitu sudah punya anak, saya ingat banget kalau istri saya WA saya, Pampers 2 box, beras 2 kilo, gula 1 kilo, nggak ditanya udah makan asam lambung kumat atau enggak ya kan? Tapi itulah fase kehidupan saudara. Kita menyadari bahwa hidup kita ini ada yang namanya fase demi fase. Yang musimnya nggak selalu musim yang semi gitu. Ada kadang-kadang musim langit berkabut. Saudara, seperti kedua perempuan ini ikut Tuhan Yesus, ada masa-masanya mereka melihat. Bukan hanya mereka melihat sebuah mukjizat yang Tuhan kerjakan, tapi mereka melihat saudara satu misteri. Bagaimana guru mereka, juru selamat mereka, Tuhan Yesus waktu itu dihina, disalib saudara. Nah kadang hari ini saudara, kita harus lentur ikut Tuhan, amin. Lentur artinya apa? Waktu Tuhan izinkan kita diuji, saudara terima ujian itu. Waktu Tuhan izinkan saudara dilukain, saudara terima luka itu, jangan kepahitan. Lagi kerja ya kan, ada temennya yang curang, ada dijelekin teman-temannya, gak usah bawa sampai ke hati, sampai pahit. Terus bahasanya rohani lagi, Tuhan ampuni dia Tuhan, kasih dia tempat di sorga kalau bisa hari ini juga. Ya itu kan. Atau saya akan balas dengan lemparkan bunga, tapi bareng potnya sekalian gitu ya. Saudara, kenapa? Karena seringkali Tuhan mengizinkan kita terluka supaya lewat luka itu kita bukan jatuh dan tergeletak, justru kita berbuah dan belajar banyak. Amin saudara ya. Dulu waktu saya sekolah teologi di asrama, di belakang kamar saya ada pohon nangka. Itu pohon nangka sudah lama gak berbuah. Wah saya lihat gitu ya, ini pohon nangka kayaknya agak sedikit horor, saya takut ada maling sembunyi di situ.
Nah jadinya saya mikir, oh ini tebang aja deh, pas besok mau ada kerja bakti, saya udah siap-siap Bapak Ibu Saudara bawa parang, saya mau tebang. Tiba-tiba teman saya ini kebetulan dia punya kebun gitu di rumahnya, jadi dia paham gitu ya. Dia bilang sama saya, bro jangan, sini parangmu jangan ditebang. Saya pikir dia mau taruh di gudang, tapi justru parang itu dia pakai bacokin itu pohon nangka tadi yang gak berbuah tadi. Nah lucunya habis dia bacok gitu muncrat getahnya ya, kayak penganiayaan terhadap pohon nangka gitu ya. Dia kasih lagi sama saya. Terus saya bilang ini gini aja, gini doang, iya udah biarin aja kata dia. Akhirnya saudara, ya udah saya biarin. Nanti lihat aja kata dia gitu. Beberapa waktu karena itu persis di belakang kamar saya. Sebelum saya doa, sebelum saya misalkan saya belajar Alkitab, saya lihat pohon nangka itu. Ini saya lihat pohon yang kena bacokan dari teman saya itu. Ternyata apa yang terjadi saudara? Pohon nangka yang gak pernah berbuah itu mulai bertunas dan akhirnya dia berbuah juga saudara. Saya belajar satu hal dari situ. Waktu saudara diizinkan Tuhan dilukai oleh siapapun, saudara jangan mau diintimidasi iblis sehingga saudara tidak berharga. Tapi Tuhan mau buat saudara untuk berbuah lebat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Ini respon itu penting. Makanya waktu kita setia ikut Tuhan saudara, kita benar-benar memberikan hati kita hidup di dalam Dia saudara, kita akan mengerti bahwa ternyata Tuhan itu bekerja dengan proses dalam hidup kita. Nah makanya saudara kalau lihat di dunia ini sebenarnya gak ada yang instan. Bahkan Indomie atau mie instan pun direbus dulu ya saudara. Hidup ini seringkali saudara ikut Tuhan, kita sepertinya naik anak tangga gitu ya. Makanya Zig Ziglar bilang, gak ada elevator untuk keberhasilan, engkau harus menaiki anak tangga. Nah memang ada proses, tetapi saudara proses itu tidak mengkhianati hasil. Amin saudaraku. Saudara masak aja beda saudara dengan yang kemasan, dengan saudara masak, saudara sepotong bumbu gitu ya. Saudara nilainya beda, rasanya beda, kualitasnya beda, dan kesehatannya beda. Betul saudara? Nah maka hari ini saudara, kita belajar satu hal, bahwa berkat kita dapat lewat kesetiaan dan ketaatan kita sama Tuhan. Simon Petrus taat saudara, kalau baca di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 1-11 atau Lukas pasal 5 ayat 4-11 saudara. Bagaimana dia disuruh oleh Tuhan Yesus, tebarkan jalamu. Saudara padahal itu sudah siang hari kalau saudara baca di dalam teks firman Tuhan itu. Semalaman Petrus kerja gak dapat apa-apa. Padahal itu waktu yang namanya efektif untuk cari ikan. Dan siang hari itu gak efektif karena ikan pada turun ke bawah saudara, panas. Tapi Tuhan yang suruh, dia taat, dia setia lakukan itu. Alkitab mencatat jalannya hampir koyak penuh dengan ikan. Tuhan kita dahsyat, tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, ini hal yang menarik. Banyak kita minta berkat tapi kita lupa untuk taat. Banyak kita berdoa untuk berkat dari Tuhan tapi kita lupa untuk setia saudara. Padahal cara kerja Tuhan itu selalu kesetiaan dan ketaatan mendahului berkat. Amin saudara. Elia di tepi sungai Kerit, kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 5-6. Ada sosok burung gagak saudara yang kasih makan dia. Padahal menurut orang Yahudi, burung gagak itu burung yang najis. Burung gagak itu adalah burung hama saudara. Tapi bisa dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk kasih makan Elia roti dan daging, sehat 2 kali sehari makan. Nah saudara, artinya apa? Tidak ada satupun dalam dunia ini yang tidak dalam jangkauan Tuhan. Amin. Bahkan saudara, orang-orang yang menyakiti kita, orang yang melukai kita, seringkali itu dipakai Tuhan untuk mengangkat kita saudara sampai kepada titik yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara, jangan pernah saudara menaruh dendam dan pahit kepada siapapun. Amin. Lepaskan pengampunan saudara. Lepaskan pengampunan. Bapak ibu yang sudah menikah, lepaskan pengampunan. Jangan bilang sama pendeta lagi, Pak anak sudah 5 masih bilang, Pak kayaknya saya gak jodoh. Gak jodoh anak 5 ya. Saudara, kita harus tahu bahwa ada pergumulan memang hidup ini. Dan kita tahu
bahwa hati kita terlalu berharga untuk menyimpan yang sakit. Amin. Hati kita terlalu bernilai untuk menyimpan yang namanya dendam, saudara. Nah itulah kekristenan mengajarkan kita melepaskan. Amin, saudara. Mengampuni. Saudara hadir di dalam setiap ibadah, saudara hadir di rumah dengan doa, saudara bangun mesbah dengan Tuhan. Saudara, itu adalah investasi kekal buat kita hari ini. Makanya anak-anak muda, jangan sesalkan kau lahir di keluarga seperti apa, tapi sesalkan kalau hari ini engkau tidak greget, tidak termotivasi untuk ikut Tuhan. Saya dulu punya teman sekolah ya saudara, sekolah teologi. Aduh, kasihan. Dia kalau mau naik tingkat dipanggil terus sama bagian kemahasiswaan. Nilainya jelek, saudara. Selalu dipanggil dan seringkali kadang-kadang agak diejek gitu ya sama teman-teman lain. Bahkan ada yang pernah menurut saya terlalu sadis ya. Ngejek dia tuh bilang begini, "Bro, kayaknya IQ lu bukan lagi jongkok deh. Jadi apa dong? Tiarap." IQ tiarap ya kan. Saudara, sering kali banyak yang menghina dia. Tapi saudara, dia begitu setia. Saya masih ingat. Kami di asrama tidur 1 jam siang itu. Cuma boleh 1 jam. Nah karena kami jam 3:30 sudah bangun, kerja, terus belajar ya saudara. Jadi 1 jam itu berharga. Tapi ini teman saya ini, saya masih ingat dia. Dia itu siang-siang dia gak tidur. Di depan asrama kami tinggal ada satu keluarga yang belum percaya Yesus. Dia datang di keluarga itu. Dia bawa makanan, dia ajak ngobrol, dia ceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Luar biasa saudara. Dia gak mau ikut kecewanya dia diejekin, kecewanya dia dipanggil ke mahasiswaan, tetap dia tahu semua atas izin Tuhan. Dia saudara beritain Injil terus. Oh dahsyat. Hari ini saudara kalau saya lihat Tuhan pakai dia luar biasa. Saya lihat banyak jiwa-jiwa dijangkau oleh dia. Orang yang tadi dibilang IQ jongkok. Sementara yang bilang IQ jongkok tadi gak jelas saudara. Semua yang menghina dia masih bingung panggilan Tuhan kemana. Nggak jelas panggilannya. Makanya waktu saya lihat itu di media sosial, saya dalam hati berkata, Tuhan terima kasih, untung aku dulu menghinanya sekali doang. Gitu ya saudara ya. Makanya lahir baru sekali, bertobat tiap-tiap hari. Amin saudara. Bilang dulu kanan kirinya, bertobat tiap-tiap hari ya. Iya saudara. Makanya jangan anggap remeh sebuah kesetiaan. Saudara lihat di sini. Coba kalau kita melihat dalam teks firman Tuhan di dalam ayat 5. Saudara, kita melihat akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Saudara, malaikat menyampaikan pesan Tuhan. Itu fungsi malaikat saudara. Nah makanya saudara lihat di sini. Tuhan itu ngerti isi hati kita. Jadi waktu kita bergumul, yang pertama kali harus kita cari adalah Tuhan. Amin saudara. Saya waktu pelayanan di pedalaman, saudara, pedalaman Kalimantan Barat, 3,5 tahun saya di sana. Saudara itu nggak ada listrik ya saudara, pakai genset. Nah jadi gensetnya itu hanya 1-2 rumah. Nah karena saya hamba Tuhan di situ, sama salah satu pedagang di situ, dia nyambung kabel gitu ya ke tempat saya tinggal. Dan itu emang batasnya cuma sampai jam 6 sore atau jam 7 paling lama ya, paling banter. Jadi itu gelap ya saudara. Aduh, kalau mau buang air kecil tuh tengah malam kayak tutup mata gini. Sambil buang air kecil ada suara au, horor banget ya. Dan saudara waktu itu kayaknya saya nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan kok harus melayani Tuhan, saya diutus ke tempat yang begitu sulit gitu ya. Tapi saudara, apa yang saya renungkan ketika saya selesai pelayanan di sana? Ternyata Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan sedang membentuk karakter saya. Justru banyak hal yang saya lihat Tuhan bekerja justru di tengah-tengah segala keterbatasan. Saudara, saya minum dari air sungai, saudara. Itu air sungai, itu hanya sepelempar batu jaraknya sama Jamban. Saya dulu kira perahu kan. Pas saya mau sikat gigi gini, tiba-tiba ada yang keluar dari pintu kotak. Saya tanya, anak sekolah minggu, ngapain kamu? Saya lagi begini saudara ya. Dia habis begini. Saudara, di pedalaman itu saya pindah beberapa tempat itu saudara untuk merintis pelayanan. Saudara, pernah juga
begitu saya datang ke sebuah tempat, dikasih makan banyak, kenyang gitu ya. Terus ya biasalah kalau kita kenyang ada panggilan alam gitu kan. Saya nanya, maaf Pak, di mana toiletnya? Oh adanya di sana Om, saya nggak ngeliat toilet, saya lihat semak-semak. Begitu saya mau pergi ke semak-semak karena udah nggak tahan kan, tiba-tiba dipanggil, Om, itu ada tongkat bawa. Saya cuma lihat tongkat kayak stick begini saudara, lurus. Saya pikir buat apa stick ini ya kan? Ya udahlah, kelamaan mikir saya sambil jongkok sambil mikir-mikir kan. Kalau buat gali tanah nggak mungkin, bisa 1 harian. Lagi sementara mikir, ada yang datang, babi saudara. Babi ini mau ambil apa yang sudah saya buang gitu ya. Dan dia itu gayanya mau nyeruduk gitu. Jadi ternyata fungsi tongkat itu untuk hus gitu ya saudara. Bayangin. Saudara mau coba? Saudara pengen? Biar saudara tahu rasanya terguling-guling di seruduk babi ya. Saudara, tapi itulah cara Tuhan. Ternyata Tuhan mau kasih tahu. Dari awal saya pikir saya nggak bakal sanggup. Orang bilang, alah paling ini tahannya cuma sebentar. Tapi saya bisa finishing well. Di situ saya lihat, aku kecil tapi aku punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin saudara. Hari ini saudara boleh merasa kecil, tapi jangan selalu saudara kecil hati. Ingat, di balik saudara yang kecil ada Tuhan yang besar. Saudara, Alkitab mencatat Daud dari nothing, from zero to hero, dari seorang gembala domba bisa menjadi raja atas bangsa pilihan bangsa yang besar. Saudara, di dalam kitab Samuel dikatakan Daud adalah anak yang bungsu. Kata bungsu dalam teks Ibrani artinya katan. Katan itu artinya saudara bukan hanya bungsu secara urutan, tapi itu juga artinya less atau kurang, unimportant, gak penting. Buat orang Yahudi, anak bungsu itu dianggap gak bisa apa-apa. Makanya dia ditaruhnya di mana? Gembalain domba, saudara, gak hadapan dengan manusia. Ditaruhnya di padang rumput, nggak cocok berhadapan dengan orang-orang intelektual. Tapi saudara baca Mazmur 23, Daud menikmati semua proses itu, amin. Dia gambarkan Tuhan itu, Allah Yahweh itu, seperti bagaimana dia hidup bersama dengan domba-dombanya. Dia nikmatin saudara, porsi yang Tuhan kasih. Dia enjoy dengan proses itu saudara. Makanya Mazmur 23 begitu menguatkan jutaan miliaran orang sepanjang abad. Padahal itu bukan pekerjaan yang bergengsi saudara. Padahal itu Daud kena dianggap dia adalah katon tadi. Seorang yang bungsu, yang lemah, yang gak penting dan gak bisa apa-apa. Saudara, penilaian manusia bukan penilaian Tuhan, amin. Dan itulah saudara, waktu Daud menikmatinya, ternyata pengalamannya itu dipakai Tuhan untuk menjadi gerbang dia melawan Goliat dan menang saudara. Bayangin ya, saya bayangin Daud itu karena saya dulu pernah saudara, waktu saya SMA saya disuruh orang tua saya sekolah pisah dari keluarga gitu ya. Saya sekolah di kos-kos sendiri saudara di Kota Malang. Kalau hari Paskah atau hari libur, teman-teman saya kumpul sama keluarganya. Saya di kamar, paling setel kaset, setel lagu gitu ya saudara. Saya cari makan sebentar pulang lagi. Saya kadang ingat di rumah, aduh papa mama lagi ngapain, lagi makan apa ya. Saya sendirian saudara dalam kamar. Nah makanya sedikit banyak saya bisa bayangin Daud lebih pahit lagi. Kalau saya masih bisa ngobrol sama tetangga, masih bisa cari teman ngobrol. Kalau Daud cuma nongkrong sama domba, betul ya saudara. Misalkan dia bilang gini, aduh papa mama lagi ngapain ya Dom. Paling dombanya cuma bilang mbak ya kan. Nggak ada domba jawab, lagi masak kali Daud gitu kan, nggak mungkin ya. Cuma mbak. Tapi Daud nggak pernah bilang Tuhan nggak adil. Daud nggak pernah bilang Tuhan kenapa ini terjadi pada aku. Saudara, itu cara iblis untuk saudara tertutup akan rancangan Tuhan dalam hidupmu. Jadi hari ini saudara, kalau iblis selalu mengintimidasi kita, dalam nama Yesus kita harus patahkan, amin. Kalau pikiran kita saudara hari ini mulai meragukan Tuhan, saudara ingat, itu cara iblis. Saudara, ada cerita di sebuah kelas saudara. Jadi ini di sebuah negara komunis Kirgistan ya saudara. Jadi pada waktu itu sekolah-sekolah mengajarkan supaya anak-anak itu dari SMP gak percaya Tuhan.
Dan itu masuk dalam ruang kelas. Nah, suatu kali begini saudara. Caranya gurunya begini. Dia ngajar anak-anaknya gini. Dia tanya kan. Anak-anak, siapa di sini yang percaya Tuhan? Angkat tangannya. Semua angkat tangan. Oke, sekarang turunin tangannya. Sekarang Pak Guru mau tanya lagi. Siapa di sini pernah lihat Tuhan? Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan kan. Gurunya senang. Ateis kan. Dia pukul meja. Berarti Tuhan gak ada. Tiba-tiba saudara ada anak kayak saya gini, gemuk-gemuknya mirip dikit gitu kan, duduk di pojokan. Dia bilang begini, sebentar Pak Guru, saya boleh nanya gak sama teman-teman? Oh boleh, silakan. Oke, dia berdiri. Teman-teman, siapa di sini yang percaya Pak Guru punya otak? Boleh angkat tangan? Semua angkat tangan. Oke, sekarang turunkan tangannya. Saya mau nanya lagi. Siapa di sini yang pernah lihat otak Pak Guru? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Terus dia bilang, berarti Pak Guru gak punya otak. Nah saudara, itulah iman. Iman bukan melihat dengan mata jasmani, tapi melihat dengan mata rohani. Amin saudara. Makanya orang India ada bindi saudara. Bindi titik di tengah. Itu punya filosofi yang dalam. Itu menandakan bahwa dua mata ini gak cukup, butuh mata iman saudara. Nah hari ini kalau mata saudara sepertinya susah melihat akan karya Tuhan di depan, tutup mata, pejamkan mata dan berdoa kepada Dia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara pejamkan mata kita. Bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, gak usah khawatir masa depan anaknya, bawa dia sama Tuhan. Saya ingat saudara, waktu saya pertama kali pindah ke Semarang, waktu itu istri saya itu, kami dari Jakarta pindah ke Semarang, istri saya lagi hamil 6 bulan. Ya puji Tuhan waktu itu secara duit ya, secara ekonomi saya lagi ada duit tuh nyambut anak pertama. Jadi waktu itu ternyata istri saya itu pecah ketuban duluan. Nah jadi jam 11 siang pecah ketuban, besoknya jam 4 subuh baru lahiran. Jadi anak saya itu udah kering gitu ya, keluar set. Wah, dokter pasang segala macam alat gitu ya. Waduh saudara, terus masukin tabung. Istri saya katanya geser, istri saya gak mau sesar waktu itu. Jadi geser ya rahang pinggulnya gitu ya, tulangnya gitu maksudnya. Akhirnya masuk saudara, ya udah karena anak pertama saya masukin lah karena ada berkat Tuhan saya masukin waktu itu di sebuah rumah sakit swasta. Saya masukin di kelas 1 karena saya harus pelayanan ke Jakarta. Wah anak saya luar biasa saudara. Memang dikit-dikit dari rumah sakit bilang tanda tangan pak, tanda tangan pak, tanda tangan pak. Gitu bayar pada waktu itu saudara 27 juta. Oke, berjalan waktu saya merintis pelayanan, tabungan keluar, segala semua keluar. Istri saya hamil anak kedua. Pas menjelang mau lahiran saudara, tiba-tiba ada keluarga yang bilang, butuh duit katanya. Tolong, kalau bukan kamu yang tolong aku siapa lagi? Saya ngomong sama istri saya, gimana, Mam? Ya udah, kasih aja. Dia sudah berapa kali bilang begitu. Saudara, saya bingung sebagai kepala keluarga kan. Saya bingung, kenapa? Karena satu sisi istri saya sudah mau melahirkan, saya nggak punya duit waktu itu. Dan juga dokter bilang anaknya nggak boleh gede ya. Pak, Bu, kita mau tahu dari mana di dalam gede atau kecil ya kan? Bingung juga ini kan. Gimana cara taunya? Pokoknya nggak boleh karena ibu sudah pernah retak ya, jadi nggak boleh lagi katanya, harus sesar. Tambah bingung lagi. Terus saya bilang sama istri saya, udah kita malam kita nyanyi pujian penyembahan ya saudara. Sama tetap aja. Rekening belum terisi juga ya. Waktu itu saya pikir habis 2 penyembahan tiba-tiba ada 2 M. Enggak ternyata. Kosong saudara. Dan akhirnya saya bawa istri saya kemana? Bidan dekat kami tinggal. Bidan. Dahsyatnya saudara ternyata lahir normal. Tapi anak saya yang pertama tadi ya begitu keluar ditempelin alat-alat, dimasukin tabung, pokoknya luar biasa ya. Dirawat ini kalau yang nomor 2 ini saudara betul keluar nggak nangis, tahu nggak dideketin ke lampu belajar sama bidannya, ditepok kepalanya, tok tok, weh nangis. Saya tanya berapa Bu Bidan? 750.000. 27 juta sama 750.000. Hari ini saudara mereka tuh bedanya cuma 2 tahun, sering main di teras. Saya suka lihat 27 sama 750 gak ada bedanya. Sama aja. Gitu ya. Bahkan nih adiknya sering ngerjain kakaknya. Saya titipin makanan nih ya. Ntar kasih lagi ya sama kakakmu.
Dia ditanya sama kakaknya, mana punya aku? Disembunyiin di belakang. Nggak ada nih, cuma satu katanya. Aduh, kasihan nih, 27 ditipu sama 750 ya kan? Saudara bayangin tuh. Tapi saya belajar apa? Nah itulah cara Tuhan. Jangan mengukur Tuhan dengan akal kita yang terbatas. Amin. Kelihatannya kalau kita pakai akal kita, habis kita. Tapi Tuhan mau tunjukin hal yang berbeda. Di situ saya lihat. Jadi ini bukan soal nominal, tapi soal penyertaan Tuhan. Itu saudara, banyak orang itu ketika baca Alkitab nggak paham intinya saudara. Waktu diajarkan di gereja beri persepuluhan, wah langsung semua jadi ahli Taurat ya kan? Padahal intinya apa? Mengajarkan kita supaya nggak bergantung kepada nominal, tapi bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Amin saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu, saudara kita dukung pelayanan, karena kita tahu hidup kita anugerah. Saudara support pekerjaan Tuhan, karena saudara tahu itu berharga buat kita. Karena apa? Pernah dalam Alkitab ada seorang yang bernama Daud mau bangun bait Allah. Kata Tuhan, jangan Daud, tanganmu berdarah. Diperintahkan kepada siapa? Salomo ya kan? Jadi hari ini waktu saudara bisa, lakukan. Waktu saudara punya kerinduan taat walaupun gak ngerti, lakukan saudara. Karena kita tahu lewat hal-hal yang sederhana itu, Tuhan yang kaya bekerja secara dahsyat. Amin. Yang kedua saudara, mari kita lihat di sini. Saudara, berkat dari kesetiaan itu ada sukacita yang besar. Kenapa? Karena mereka mendapat pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Saudara, kata takut di sini dalam bahasa Yunaninya itu takut yang mengandung arti hormat, segan, kagum. Jadi seperti takut akan Tuhan gitu ya saudara, hormat dan kagum. Kenapa? Ada pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Jadi waktu saudara setia dan taat sama Tuhan, saudara itu bukan tahu banyak aja tentang Tuhan, tapi saudara benar-benar mengenal Tuhan dengan baik. Saudara, kalau orang kena tipes sama orang yang tahu teori penyakit tipes, enak mana kita penjelasannya? Sama orang yang pernah kena tipes, betul ya? Halo, masih hadir? Nah begitu juga orang yang tahu banyak tentang Tuhan, teori-teori tentang Tuhan, saudara itu belum menjanjikan bahwa dia akan mengalami Tuhan. Tapi saudara, orang yang mengalami Tuhan saudara, pasti apa yang dia jelaskan tentang Tuhan akan lebih hidup dibanding orang yang hanya tahu teori tentang Tuhan. Amin ya saudara. Jadi ini yang dialami. Coba saudara lihat dalam teks firman Tuhan, kita baca saudara. Dikatakan di sini saudara, ayat ke-7, dan segeralah pergi katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu. Dan ayat 8 dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita. Kata takut pobos ya saudara. Ada sukacita, rasa hormat. Dan ketika mereka melihat pengalaman baru dengan Tuhan, sukacitanya makin berlimpah. Orang Kristen menerima sukacita yang melampaui segala berkat jasmani. Amin saudara. Saudara baca di dalam Filipi 4 ayat 13. Paulus bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Saudara kalau baca di rumah surat Filipi, itu kurang lebih ada 50 kali kata sukacita. Itu Paulus itu nulis surat Filipi itu di mana? Lagi di penjara di Roma saudara. Bayangin, lagi di penjara tetap bersukacita, dan dia di penjara karena nama Yesus, bukan gara-gara maling sendal. Saudara, dia sukacita. Nah, apa yang mau saya bilang di sini? Ternyata kalau Tuhan kasih sukacita dalam hidup kita, kita tidak akan pernah bisa digoyang oleh kondisi hari ini yang sementara. Amin ya saudara. Jadi ingat, kalau hari ini saudara goyang, mungkin karena masalah duit, saudara goyang karena ditipu orang, saudara lemah karena mungkin dihina orang, saudara harus bertekuk lutut dan minta sukacita yang baru dari Tuhan. Amin. Minta supaya Tuhan kasih sukacita, energi yang besar saudara. Nah saudara, kita melihat ya saudara, Rasul Paulus itu kalau saudara baca itu di dalam Alkitab, itu rasul yang luar biasa. Padahal menurut sejarah dia itu sakit saudara, orang yang mengalami epilepsi. Tapi dia bisa luar biasa begitu. Kenapa? Karena dia punya Tuhan. Nah saudara mau mengalami bersama dengan Tuhan, mulai taat dan setia. Amin.
Saudara mau melewati hari-hari bersama dengan Tuhan, mulai dengan bilang, Tuhan aku mau komitmen ikut Engkau. Jadi jangan sampai saudara kita rohani hanya di bibir gitu ya. Jadi orang Kristen waktu tanggal muda baru gajian, lagunya Allahku dahsyat berkuasa seluruh bumi, sampai muncrat gitu ya. Begitu masuk tanggal 15 sudah habis bayar cicilan semua ya, mulai lagunya berubah. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, diiringin biola lagi, ngik, suasana rumah duka ya. Tunggu tanggal 30, belum ada tanda-tanda cair. Ganti lagunya. Pergi ke rumah keluarga, ke rumah saudara, ke rumah teman. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya kan? Cari pinjaman saudara. Kapan hidup kita terbentuk? Kalau kita lebih bersandar kepada berkat daripada kepada sumber berkatnya. Amin saudara. Kita bersandar pada Dia. Saudara nikmati proses itu. Supaya pengalaman yang hebat dari Tuhan menjadi bagian hidup kita. Amin. Semua orang-orang yang mengalami Tuhan dimulai dari orang-orang yang melangkah bersama dengan Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini saudara membuat kita makin kuat di dalam Tuhan. Amin. Percaya bahwa Tuhan menyediakan hal yang terbaik dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita meresponinya. Kita angkat pujian saudara, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, amin. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara, siang hari ini kalau ada di antara saudara mau doakan, angkat tanganmu. Saudara yang sakit, saudara yang hari ini masih menyimpan rasa kecewa, saudara hari ini yang bergumul akan masa depanmu, saudara yang bergumul untuk pasangan hidup, saudara yang masih jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Saudara yang sakit, angkat tanganmu, saya mau berdoa. Kiranya Roh Kudus melawat saudara, Roh Kudus menyembuhkan saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Tuhan, tangan yang terangkat menantikan Tuhan yang mengulurkan tangan. Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini yang saat ini percaya dan menantikan Engkau bekerja dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kepahitan Tuhan pulihkan, gantikan dengan sukacita. Yang saat ini dalam kegoncangan Tuhan untuk masa depan, biarlah kiranya Roh Kudus menuntun dan memberikan kepastian. Kalau ada terus Tuhan yang masih jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama, hamba berdoa Roh Kudus mengangkat, meninggikan, dan Roh Kudus menopang sehingga menjadi manusia yang terus dibaharui Tuhan. Silakan turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Engkau sedang bekerja atas apa yang kami doakan. Mari saudara katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya minta kesediaan Pak Gembala untuk menutup bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar hari ini Tuhan. Biar firman ini Tuhan membuat kami menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Kami taat dan setia akan Tuhan Yesus. Bukan kami sebagai pendengar firman saja, tapi kami juga sebagai pelaku. Terima kasih, berkati jemaatmu di tempat ini berlimpah-limpah. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Silakan saya kembalikan ke Puji nama Tuhan, berapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ingin menyapa barangkali ada yang pertama kali hadir. Puji nama Tuhan, semua adalah jemaat yang setia. Saatnya kita akan memberkati gereja ini dengan persembahan untuk perawatan gereja. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan bagi siang hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memberkati gereja ini dengan persembahan syukur. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh berguna, boleh memberkati gereja ini Tuhan, boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini dan nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus juga berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat Pak Pendeta Nathanael yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri memberkati Bapak berlimpah-limpah. Puji Tuhan, kita akan lihat kegiatan kita sepekan ke depan. Oh ya, yang pertama mumpung saya tidak lupa, kenaikan ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal berapa? Tanggal 9, ini cantik loh. Tanggal 9 kita ibadah jam 9. Jadi ibadah satu kali ya, tanggal 9 itu kita ibadah hanya satu kali. Tanggal 9, jam 9, saya dibisikin Bapak Gembala, harus banyak yang datang, ada fellowship katanya. Makan-makan ya Pak? Oh puji Tuhan. Saya 2 kali, jam 8 dan jam 10. Kedua ibadah tersebut disertai dengan sekolah minggu, tempatnya di Balai Warga. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak atau cucu, silahkan bawa. Ya, mulai dari jam 8 pagi dan jam 10. Kemudian hari Minggu jam 12.30 kita ada ibadah youth. Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak dewasa, silahkan hantar ke tempat ini supaya dia mengenal Tuhan sejak dini. Ibadah umas untuk oma dan opa yang sudah seperti saya, silahkan ibadah umas hari Rabu jam 10. Terima kasih. Ibadah kul, kita punya kul 2 kali ya. Hari Kamis dan hari Jumat jam 19. Bapak Ibu yang mau sharing-sharing firman, silahkan datang. Mungkin kalau kita ibadah raya, kita hanya searah ya. Pendetanya hanya menyampaikan firman dan kita nggak bisa jawab-jawab, nggak bisa tanya-tanya. Tapi di kul Bapak Ibu bisa sharing apa saja. Puji Tuhan. Hari Jumat yang sama yaitu jam 19 di unit ada saat teduh untuk youth. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya anak silahkan untuk datang ke doa youth. Puji Tuhan. Pada hari Sabtu ada doa pagi, hari libur. Silahkan Bapak Ibu yang libur jam 6 pagi sampai jam 7. Hanya 1 jam. Silahkan. Bapak Ibu yang belum mempunyai KKJ, silahkan
menghubungi para pengerja di belakang untuk pegang KKJ. Pelayanan baptisan air bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, anak-anak muda yang membutuhkan baptisan air, silahkan hubungi pengerja di belakang. Di belakang juga ada form permohonan doa dan konseling. Silahkan hubungi pengerja supaya kami hamba-hamba Tuhan juga bisa ikut bantu dalam doa. Untuk mengetahui info-info tentang ibadah kita, baik itu ibadah raya, youth maupun sekolah minggu, silahkan follow di sosial media kita di tempat yang seperti itu. Puji Tuhan. Jangan lupa subscribe dan like supaya banyak. Puji Tuhan. Sudah pengumumannya selesai? Puji Tuhan. Kita tutup dalam doa. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah campur tangan dalam ibadah kami, baik ibadah pertama maupun ibadah kedua. Engkau nyata hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kata firman-Mu, tidak usah khawatir dengan pergumulan hidup ini, karena ada Tuhan yang selalu menyertai. Kami serahkan pada siang hari ini Tuhan, pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai aparat terendah RT RW sekalipun Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, beri roh takut akan Tuhan, supaya di dalam negara ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu dengan leluasa. Begitu juga pemimpin kerohanian kami, Pak Niko dengan para wakilnya, Pak Kiki sebagai Karayon 1D dengan para wakilnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Khususnya kami bawa dalam doa gembala kami di tempat ini, Pak Hari, Bu Devi Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati usaha-usahanya, penggembalaannya terutama Tuhan berkati. Berikan kepada Pak Hari Tuhan visi-visi ke depan yang luar biasa, supaya kami boleh diarahkan, kami boleh dituntun untuk makin hari makin mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Pak Nathanael Tuhan yang siang hari ini memberkati kami dengan firman-Mu. Mari di mana-mana hamba-Mu berada Tuhan, di dalam penggembalaannya di Semarang Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkat-Mu tercurah berlimpah-limpah. Terima kasih Engkau memberkati istrinya, Engkau memberkati anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan semua pelayan Tuhan yang terlibat hari ini dalam pelayanan, baik WL Singer Tuhan, Imam Musik Tuhan, Aser Tuhan, multimedia, YouTube kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tak lupa kami juga serahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Yang susah biarlah Tuhan jamah, Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bahkan yang berbeban berat Tuhan jamah, Tuhan memberi kelepasan. Terima kasih Tuhan, selalu di dalam Engkau ada jalan keluar yang indah. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami rindu untuk menerima berkat melalui Bapak Gembala kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
Kekasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, kesehatanmu maupun keluargamu, dan senantiasa Dia akan menjaga engkau dan membimbing engkau mulai hari ini dan sampai kedatangan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.